Baiklah, saya Fitri Salwa Sarjani Sinarwati dengan NIM D1S1 25087. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai interaksi kimia antar komponen dalam studi farmasi. Khususnya saya akan menjelaskan bagian injeksi. Untuk itu, saya meminta ChatGPT memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut, minimal Q1 dan diterbitkan minimal dalam 5 tahun terakhir. Kemudian dari beberapa referensi jurnal yang diberikan tersebut, saya memilih jurnal farmaseutik yang berjudul Designing Formulation Strategies for Enhanced Stability of Therapeutic Peptides in Aqueous Solution, a review yang berada pada kuartil 1 dan memiliki nilai SGR sebesar 1,075. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasanya selama beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan yang luar biasa dalam pemanfaatan peptida terapeutik. Peptida terapeutik biasanya diberikan melalui rute parenteral ataupun injeksi yang membutuhkan formulasi berair. Sayangnya, peptida seringkali tidak stabil dalam larutan berair yang memengaruhi stabilitas dan bioaktivitasnya. Meskipun formulasi yang stabil dan kering untuk rekonstruksi dapat dirancang dari sudut pandang farmakoekonomi dan kenyamanan praktis, formulasi peptida dalam bentuk cairan berair lebih disukai. Kemudian dirancanglah suatu strategi formulasi yang mengoptimalkan stabilitas peptida yang dapat meningkatkan bioavailabilitas dan meningkatkan efikasi terapeutik. Secara keseluruhan, pendekatan yang paling praktis untuk stabilisasi peptida ini adalah optimasi pH dan pemilihan jenis buffer yang tepat. Karena peptida rentan terhadap ketidakstabilan kimia dan fisik yang dapat menyebabkan degradasi selama persiapan, pembuatan, dan penyimpanan. Peptida dapat mengalami beberapa jalur degradasi. Degradasi peptida dapat terjadi melalui mekanisme kimia dan fisik. Ketidakstabilan kimia melibatkan proses yang mengubah peptida dan menciptakan atau memutus ikatan kovalen yang menyebabkan pembentukan entitas kimia baru. Ketidakstabilan fisik ini mengacu pada perubahan struktural dalam interaksi non-kovalen peptida dan mencakup perubahan struktur, sekunder, adsorpsi, agregasi, dan pengendapan. Sediaan injeksi berbasis peptida merupakan sistem yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan karena zat aktif berada dalam bentuk terlarut dan langsung terpapar medium berair. Struktur peptida yang tersusun atas ikatan amida serta residu asam dan basa menjadikannya rentan terhadap reaksi degradasi kimia seperti hidrolisis dan deamidasi. Dalam kondisi ini, pH menjadi faktor yang sangat menentukan karena perubahan pH dapat memengaruhi derajat ionisasi, stabilitas konformasi molekul, serta reaktivitas gugus fungsional dalam struktur peptida. Dalam jurnal utama tersebut dijelaskan bahwasanya stabilitas peptida dalam sediaan injeksi sangat dipengaruhi oleh pH formulasi. Hidrolisis merupakan jalur degradasi utama pada peptida dan sangat dipengaruhi oleh pH. Reaksi ini dapat dikatalisis oleh asam maupun basa Bronsted. Pada pH yang sangat asam seperti pH 1-3, peningkatan ion H+ menyebabkan protonasi gugus amida sehingga mempercepat hidrolisis, termasuk deamidasi pada amida C-terminal. Sebaliknya, pada kondisi basa terjadi peningkatan reaksi deamidasi yang menyebabkan perubahan struktur molekul dan pembentukan produk degradasi. Stabilitas maksimum hanya dicapai pada rentang pH tertentu yang dianggap sebagai pH optimum. Hal ini menunjukkan bahwasannya variasi pH tidak hanya meningkatkan laju degradasi, tetapi juga menentukan mekanisme yang dominan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditarik rumus masalah yang penting, yakni bagaimana variasi pH memengaruhi mekanisme degradasi kimia peptida dalam sediaan injeksi dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan kadar zat aktif selama masa penyimpanan. Kemudian didapatkan jurnal farmaseutik yang berjudul The Effect of pH and Excipient on Exsanitide Stability in Solution sebagai jurnal pembanding yang terakreditasi Q1 dan memiliki nilai SGR sebesar 1,075. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya mekanisme degradasi peptida dalam obat eksenatide dalam sediaan parenteral atau injeksi dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC yang memungkinkan pemisahan antara puncak induk dan produk degradasi parenteral berbasis larutan yang bersifat pH dependen, yang artinya laju serta mekanisme degradasi berubah mengikuti kondisi pH formulasi. Hal ini menunjukkan bahwasanya pH tidak hanya memengaruhi stabilitas secara umum, tetapi secara langsung mengontrol reaksi kimia yang terjadi pada molekul peptida di dalam injeksi. Lebih lanjut, jurnal pendukung menjelaskan bahwa setiap rentang pH memicu mekanisme degradasi yang berbeda. Pada pH menengah yaitu sekitar 5,5 hingga 6,5, degradasi peptida dalam sediaan parenteral pada eksanitida terutama didorong oleh reaksi oksidasi. Kondisi ini ditunjukkan pada kurva dengan penurunan puncak yang relatif masih bertahap, kemudian disertai produk oksidasi yang cenderung meningkat. Kemudian, pada pH yang lebih tinggi, yakni 7,5 hingga 8,5, degradasi peptida dalam sediaan parenteral didominasi oleh
deamidasi. Pada kondisi ini, kurva menunjukkan peningkatan deamidasi yang lebih tajam yang diikuti oleh penurunan puncak induk yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa hilangnya zat aktif dalam sediaan injeksi terjadi lebih cepat dibandingkan pada pH menengah. Sementara itu pada pH yang lebih tinggi, yakni 7,5 hingga 8,5, degradasi eh, kemudian dapat dilihat pada perubahan struktur kimia ini pada pH menengah 5,5 hingga 6,5, degradasi aktinatida terutama terjadi melalui reaksi oksidasi. Oksidasi ini berlangsung pada gugus yang sensitif terhadap oksigen tanpa merusak rantai amida, sehingga penurunan induk terjadi secara bertahap disertai dengan peningkatan eh, produk oksidasi selama penyimpanan. Kemudian pada pH yang basah yakni 7,5 sampai 8,5, degradasi didominasi oleh reaksi deamidasi, yang mana perubahan gugus amida ini menjadi karboksilat menyebabkan perubahan muatan dan stabilitas molekul yang ditandai dengan penurunan puncak induk secara signifikan dan peningkatan cepat produk deamidasi. Dan itu pada kondisi pH tinggi, jurnal pendukung menunjukkan bahwasannya deamidasi terjadi pada residu asparagen tertentu yang bersifat irreversibel dan diikuti oleh perubahan struktur konformasi peptida. Perubahan kimia dan struktur ini menjadi tahap awal terjadinya degradasi lanjutan sehingga peptida dalam sediaan parenteral ataupun injeksi semakin kehilangan kestabilannya selama penyimpanan. Dampak dari mekanisme degradasi tersebut terlihat jelas selama masa penyimpanan sediaan parenteral. Jurnal pendukung juga melaporkan bahwasanya adanya penurunan area under the curve atau AUC setelah 4 minggu penyimpanan pada pH 6,5 hingga 8,5. Penurunan AUC ini mencerminkan berkurangnya kadar zat aktif selama sediaan injeksi akibat degradasi kimia dan pembentukan produk degradasi yang selaras dengan tren penurunan puncak induk pada kurva hasil analisis HPLC. Penurunan induk pada panel A ini merupakan konsekuensi langsung dari reaksi oksidasi dan deamidasi. Berdasarkan jurnal utama dan jurnal pendukung tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya variasi pH merupakan faktor penentu utama yang mengendalikan mekanisme degradasi kimia peptida dalam sediaan parenteral. Melalui analisis HPLC, terbukti bahwa pada pH menengah, degradasi didominasi oleh oksidasi yang menyebabkan penurunan kadar zat aktif secara bertahap, sedangkan pada pH tinggi, degradasi didominasi oleh deamidasi yang bersifat irreversibel dan mempercepat hilangnya zat aktif selama masa penyimpanan. Temuan ini secara jelas menjawab rumus masalah bahwa pengaturan pH bukan hanya memengaruhi laju degradasi, tetapi juga menentukan jalur degradasi kimia dan stabilitas kadar zat aktif. Sehingga optimasi pH menjadi kunci utama dalam perancangan sediaan parenteral berbasis peptida yang stabil dan aman. Sekian dari saya, terima kasih.